Ya, ya ini teman-teman dari Garuda Futsal baru rehat tadi dari Bank Penatua Barat pelatihan. Gimana untuk ini nih anak-anak bapak setelah pelatihan hari ini? Apa? Puas? Ya ini baru setengah. Kita nanti ada pelatihan kiper dari Teli, kiper timnas juga. Kalau buat saya sih coaching klinik ini untuk kesekian kalinya, tapi untuk ilmu tadi sudah dibilang kita harus terus cari. Yang namanya ilmu itu harus dicari, jangan berhenti di tempat. Jadi setiap ada kegiatan seperti ini, usahakan kita ikut, ya. Jadi tetap semangat, tetap kompak. Apa ya kita? Kabupaten Bogor juara. Selamat siang. Pelatih dari Kabupaten Bogor dan kita terima kasih sudah hadir di acara klinik pelatihan. Hari ini saya tadi mampir kasih materi beberapa bentuk materi latihan coaching course untuk pemain. Di saya kita sekarang satu jam ke depan khusus akan membahas bagaimana caranya melatih segala gawang dengan baik dan benar. Jadi walaupun teman-teman pelatih overall kebanyakan pelatih pemain, tapi setidaknya kita sebagai pelatih coach kita harus bisa paham, minimal paham tentang bagaimana memberi porsi latihan kepada teman-teman penjaga gawang. Karena umumnya kebanyakan di daerah terutama ya, teman-teman pelatih cuma bisa melatih pemainnya, dan begitu penjaga gawang yang nggak bagus, kita yang bisa udah kebobolan, tapi tanpa tahu gimana cara melatih penjaga gawang. Nah ini yang sebenarnya jadi miss yang sangat besar di futsal, apalagi secara fundamental permainan futsal membutuhkan kerjasama yang baik. Yang pertama, yang kedua, futsal ini momen ke momen, serangan ke serangan sangat banyak penjaga gawang. Jadi kalau misalkan kita sering lihat penjaga gawang masih bisa ngopi, bisa merokok, bisa santai, di futsal nggak kenal, karena setelah second dia hilang fokus itu bisa tembus ke gawang. Dan jarak 40 meter sepanjang lapangan internasional 40 meter, apalagi lapangan kayak gini kita cuma 25 sampai 30 meter. Poin ke poin latihan yang akan memberikan kepada teman-teman penjaga gawang. Nah, yang akan kita berikan hari ini, nanti kita jam depan akan ada materinya, poin pemanasan untuk penjaga gawang. Terus materinya paling basic, stepping itu kita tujuannya 5 ya, tujuannya adalah tujuan latihan. Teman-teman pelatih harus tahu tujuan latihannya, jangan cuma masing-masing terus basic menangkap. Ini menghargai juga di penjaga gawang. Gawang bukan pertama kita nggak kenal penjaga gawang yang bentuk kurus, kecil, tinggi, itu nggak kenal. Ya tuh, tahu. Mau kelas Australia, beratnya 105 kg berjadi internasional bayangin. Jadi artinya di futsal ini beda sama sepak bola, dan benar-benar nggak bertahan, nggak bisa berprestasi. Iya, karena yang kita jaga cuma 2 kali 3 meter kan. Nanti akan saya sampaikan beruntun pelan-pelan sistematis. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman pelatih bapak atau siapapun, adik, kakak boleh tanya langsung saya. Karena saya pengen apa yang saya kasih hari ini 1 jam, karena nyampe di kepala teman-teman, akhirnya teman-teman bisa sampai ke adik-adik pemain nanti. Jadi sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Upayakan kakinya jangan berkutut supaya teman-teman penjaga gawang fleksibilitasnya sudah mulai dilatih dari pemanasan. Jadi masuk bagian warning akhirnya pun kita sudah keras. Iya ya. Dari sini juga 10 kali. Oke. Kita masuk teman-teman pemain kita nanti. Jadi kalau teman-teman yang sampai karena sudah ada, pas ada pemain kita itu kalau kita teman-teman berarti lagi. Oke. Kita mulai bahas menangkap ya. Oke, kalau sudah menangkap tadi pukul ambil aja, jangan mudah. Ya cuma 10 lepas. Pegang bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kanan kiri, kanan 10 dan kiri 10. Stop. Ya, oke, ambil Pak. Jalan.
Enggak, depan dulu, depan. 10 lagi dia lagi, berikutnya 10 lagi. 10 detik di kanan, 10 detik di kiri. Go, jalan. Sama-sama mungkin ya, walaupun udah tinggal bulan tarik, ini yang masuk lagi nya harus dipasang nih. Ya, boleh. Jarak 2 meter, belum belakang 2 meter, kira-kira 2 meter. Ini passing up, yang menangkap tembak. Ini passing lagi. Passingnya boleh diisi kalau lihat tangkapan penjaga gawang sudah semakin bagus. Passing kita boleh diisi. Ya, tujuan kita yang pertama untuk nanti penjaga gawang pemanasan dikombinasikan dengan catching, menangkap lower, bolanya bola di bawah. Passing. Ya, kita lihat pelan-pelan dulu. Kita secara teknik teman-teman penjaga gawang kita sudah betul. Boleh kita isi awalnya, kita berikan bobotnya lagi di passingnya. Jelas ya? Bolanya masih di bawah, upayakan yang naik-naik. Nah, kalau untuk spesialisasi ini, teman-teman pelatih harus kuasai basic passing. Overall bagus semuanya nih. Nah, kalau teman pemain pelatih, pemain penjaga gawang kita sudah mulai bagus, passingnya boleh diberikan bobot, passingnya boleh diisi lagi. Perhatikan. Ya ini yang harus kita pahami. Kita materi memang pemanasan, tapi kita sudah kombinasi ke materi menangkap. Kita tangkap bola di bawah. Oke. Menangkap bola di bawah, tangannya dibuka, setelah dibuka, kunci di persendirian ini lebarin, ini yang betul. Jadi kalau kita makan di bawah, begini, ini yang salah. Kita materi pemainnya nanti begitu dia berdiri, passing. Nah ini yang kita lakukan, bukan ini, passing. Bukan ini, jelas ya. Makanya di basic pemanasan kita berikan ya, tangannya 2 rapat, ini kunci. Jelas? Oke, kita bikin lagi, lanjut. Nah, supaya teman-teman pemain dapat materi, passingnya berfungsi. Ya, bagus, bagus. Kamu bagus, Pak. Kita mau pasang udah lama nanti karena angkatan bagus, pasti juga bagus. Diadakan dan menangkap pasti diadakan juga. Makanya kita sebagai pelatih, kualitas passingnya juga harus bagus. Nah, itu. Makanya saya bilang kualitas pelatih juga menentukan kualitas penjaga gawangnya. Jelas ya? Oke, bikin. Jaraknya ke 2 meter, 3 meter, passing angkat. Boleh jalan, 10 bola aja. Oke, stop, koneksi. Teman, kita passing, boleh jalan depan, up, ini tangkapan yang betul. Bagus, boleh berada tangkapan yang betul. Bagus tuh. Bapak ini nggak boleh lagi menangkap ini udah nggak boleh lagi. Ya kita harus seperti ini ya, di sini. Karena yang membentuk penjaga gawangnya, yang membentuk pemain kita adalah karakter maju kita. Kalau kita yang nggak detail, tapi penjaga gawang main di tempat. Jangan dulu, lihat dulu. Oke, lihat. Apa teman-teman? Bagus. Gemuk, selama dia kuat, dia bisa lakuin maksimal. Ini nggak boleh tahan gemuk, ini gemuk aja si lemaknya, dalamnya ototnya terbentuk, apa enggak? Lemak itu kan bagian luar, di dalamnya mungkin ada otot yang bawa ke belakangnya gitu. Ya kayak dia paksa dia untuk sit up, supaya otot abdominalnya kuat menjelang latihan. Nanti begitu masuk materi latihan, kita paksa supaya otot abdominalnya kuat. Paham ya? Oke, kita buat 15 bola aja. Good. Tangkapannya
tadi ya, cara menangkapnya yang betul, jangan sampai cara menangkapnya salah. Cara menangkapnya yang tadi. Coba. Bawa turun. Bawa turun. Ya, naik. Yes, boleh lagi. Dibawa turun boleh, yes. Good. Oke, 10. Teman-teman peraga sini. Dibuka tangannya, Pak. Good. Kalau gue nggak terlalu lebar, nggak apa-apa bukanya, semaksimal mungkin bukanya. Kak, materi pertama yang udah diminta dulu, Pak. Karena itu terus latihan, terus lakuin materinya tadi. Aku sudah tahu kan, sudah paham urutannya. Di futsal, overall, sedang-sedang bisa ini gampang dulu. Ada beberapa item yang membedakan. Salah satunya adalah stepping. Apa itu stepping? Stepping itu langkah. Gimana caranya teman-teman menjaga di futsal, pergerakannya nggak usah terlalu banyak. Yang penting semua bentuknya ketutup. Nah, dengan apa? Dengan stepping. Jadi kalau di sepak bola nih, dari one point satu tiang, ke tiang berikutnya ini gerakan kedua gawang sepak bola. Benar nggak? Ada yang berat sepak bola nggak? Kalau jadinya dari kebiasaan. Nah, makanya biasanya untuk maju menjaga gawang futsal 1-2 bulan kita kasih ini terus stepping. Ini ke bawah. Paham? Sekarang kembali posisi, kami mengajukan dulu bangsa. Bagus. Oh, boleh tuh. Akhirnya lewat itu pun buat tangannya, tapi kepada langkahnya lewat itu. Yang apa itu pun. Dan biasa. Oke, kita go. Nah, kalau kita akhirnya keluar dari perbuatan itu. Akhirnya dibuat biasa. Benar. Anak muridnya. Tapi ini contoh dengan muridnya. Oke, go, jalan. Kita masih berulang go ya kan. Kemudian bukan lagi, ini harus lagi dulu. Itu lagi, nah, dulu, mungkin Pak betul. Salam dulu yang akan berhasil, atau betul dan paham. Masih dulu, paham ya? Ibaratnya kenapa kita salam dulu sudah stepping, kenapa harus kelas, baik, berat-berat. Betul, jadi kalau saya masih di dunia, itulah masih betul. Yes, sekali saja, yes. Baik. Jadi kalau cuma begini sih nggak bisa. Masa saya jelas ya? Oke, dibuat lagi. Baik, aku lagi dibuat. Kita lagi kita sama sekolah. Buat bagus. Nanti beres Pak, beres. Waktu saya beres. Dan terus kanan. Kalau bisa kanan. Terus lagi yes, itu dia Pak. Bagus nih. Jadi nggak ada lagi kita mau main Bogor. Kamu, namanya siapa? Mas Yudi. Jangan kayak bermain ini. Panjang. Saya mau teman lagi di gawang sama Mas Yudi. Tapi saya nggak tahu tujuannya apa. Nah itu jangan sampai. Artinya kita sebagai pelatih belum dapat poinnya. Tujuan keagungan pulang teman-teman pemain kita sampai rumah tahu. Oh tadi gua ada ini. Oh bisa soal gua pakai pas angin tuh. Kenapa? Karena poinnya adalah ini. Oh kemarin kelemahan gua kalau gua harus ada ini. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau ada pertanyaan saya kasih. Ada. Tunggu. Oke, ini sama. Kalau yang stepping mau di atas di bawah, nanti akhirnya ada stepping juga yang jalan ke jauh. Stimulusnya ada apa? Ada splitting. Kalau boleh jauh. Bisa contoh ya. Saya punya bola yang saya kasih panjang mau jauh. Mari. Saya dari Pari. Saya dari sini. Tadi pegang bola di atas begini. Ya. Kalau bola di atas jam gimana? Sama. Yang nggak perlu kita lakukan apa? Steppingnya sama persis. Yang nggak perlu ada apa? Crossnya nggak perlu ada. Paham nggak? Kenapa cross? Tujuannya supaya hindarin bola kolong. Di atas nggak mungkin ada kolong. Yang penting cara menangkapnya betul. Kalau cross di atas gampang. Ini stepping, kalau posisi betul, angkat. Benar. Nangkap. Ini sama aja. Yang penting kuda-kudanya betul. Paham ya? Karena nggak perlu cross. Jadi menangkap di atas nampaknya sudah kita praktekkan. Karena basicnya sama dengan stepping biasa. Yang penting kita nggak turun. Paham ya? Nah, jawaban berikutnya nih saya buat pertanyaan yang lebih sulit. Kalau kita sudah betul, taruh di bawah. Di bawah, balik geser. Lebih jauh, lebih jauh. Coach, kita sudah stepping, passing ke balik. Kita sudah stepping. Tapi
jarak gawang masih lebih jauh. Solusinya apa? Split. Ya jawabannya banyak. Ada namanya reaksi berikutnya. Ada splitting, ada dive dan lain-lain. Ya termasuk menjatuhkan badan. Passing kembali jangan. Nah ini jawaban berikutnya nih. Bisa terus. Yang paling gampang. Passing lebih keras supaya bolanya saya telat. Passing lebih keras fisik. Ya ini jawaban berikutnya. Perlu dilatih nggak? Perlu banget. Tapi untuk basic latihan kita nggak perlu passing. Kenapa? Crossnya aja belum betul, menangkapnya aja belum betul, masa kita kasih split. Yang ada anak orang pulang kakinya mengkol-mengkol. Paham ya Pak ya? Oke teman-teman istirahat 3 menit. Setelah ini kita masuk positioning. Thank you. Ya kamu dari situ, boleh satu aja. Ya, yang satu itu latih, yang satu tidak gawangnya. Latihan hari ini positioning. Gimana setting tadi kita kombinasikan dengan positioning baru menangkap. Ya, yang kita lihat kita gawang ada pun 3, pun di tengah sama pun di kanan kiri. Kita nggak urusin pulnya, kita lihat cuma pun di tengah baru dia gawang. Paksa mereka untuk bergerak nih. Bergerak di sini nanti kuda-kuda kasih bola di atas. Ya, positioningnya betulin. Tiang dekat. Tiang ini gawang ya, tiang gawang. Pun yang kanan kirinya tiang gawang. Pegang bola. Pegang bola. Up, tenang. Lempar bola tenang, up. Ini dia setelah lempar, up, digeser lagi. Ini sama bolanya. Jadi kanan kiri pelatihnya ya. Tangkap, up, balik, geser terus. Positioning lagi, up, positioning. Bola di tiang kedua, up, geser, positioning lagi. Paham ya? Oke, teman-teman pelatih kalau sudah paham dibuat. Pelatihnya ada dua dari gawang masuk di gawang dua makanya dengan ini lebar. Ini apa contoh? Aja. Oke, go. Coba, gerak. Yes. Kawannya tadi jangan lupa ya. Yes. Nah, kawannya tadi dua di atas. Go. Jalan. Betul ya, yang gawang tutup, yang jauh kita abaikan. Apa yang tutup di tiang? Yang pertama tutup. Supaya apa? Supaya bola tiang pertama nggak masuk. Karena umumnya di bahasa kampung ya, kalau bola tiang pertama lebih berbeda. Karena bolanya nggak bisa putar. Kenapa? Tiang pertama akan gol. Tapi kalau dipasih, gol. Kalau kali tiang kedua, biasanya wajar tiang kedua. Bener nggak? Jadi itu tiang pertama yang utama. Walaupun ada materi berikutnya nih, materi expertingnya yang sudah fokusnya lagi, kita bisa potong di tiang kedua. Harus bisa stepping ke tiang kedua. Betul. Tapi yang pertama ini yang wajib. Paham ya? Yang pertama sudah betul, belum dua posisinya. Betul. Apa yang belum betul? Kuda-kuda juga penting. Jadi jangan habis geser, jangan cuma begitu. Ini nggak punya kuda-kuda. Berikutnya, begitu bola di impact. Kalau di atas oke, tidak pernah masalah. Kalau di impact bawah, udah pernah. Kenapa? Makanya begitu geser, kuda-kuda yang menerima bola apapun, atas, ya, bawah, bawah tengah, bawah samping, up tutup. Paham ya, Pak ya? Jadi kuda-kuda ini sudah siap menerima bola apapun di bawah, di atas, di tengah, di samping, dan sudah siap. Oke, obrol bisa bagus, kuda-kudanya bagus. Menangkapnya jangan lupa, jangan pakai jari. Oke. Oke, teman-teman pelatih. Ya, sebelum kita ingat kita di awal dengan warming up, di akhir kita akhiri dengan cool down. Karena nggak ada kalau kita jadi pelatih, pemain saya, anak saya dilatih sama kawan kan, ya, Pak Usir. Tiba-tiba saya tanya pulang, saya tanya cuma gampang. Materi awalnya apa, materi pulangnya apa? Kalau di anak saya bilang, saya dari kemana ini Pak, terus pulangnya game, habis game pulang. Itu anak kita yang berhenti dalam latihan lagi. Kenapa? Anak kita nggak dikasih cooling down. Jangan cooling down itu penting. Ya, warming up bagus. Juga cooling down apa? Menghindari cedera di latihan.
Tujuan cool down apa? Menghindari cedera di rumah. Jangan sampai kita pulang latihan segan sampai semua cedera, sama tertarik. Kenapa? Nggak cool down. Kalau jangan habis tertarik, nggak dikendorin lagi. Paham ya? Oke, kita buat duduk dulu semuanya satu lingkaran lapangan. Nanti orang sini, boleh sini. Ya, kalau strategi, relax. Tujuan cool down beradaptasi. Kalau tadi kencang, abang kanan kaki, lepas lagi. Oke, mulai berubah, gunakan lagi. Mari sama. Hidung mata istirahat. Maksimal. Kanan. Oke, jempol kiri. Belakang, adik balik, masih balik. Ya, balik lawan arah. Ya, bos. Sampai berdiri tapi kaki jangan tepuk. Itu jangan tepuk. Sampai berdiri tapi jangan tepuk. Oke, cukup. Oke, aku lihat. Ya Pak, approach dulu buat latihan hari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Teman-teman pelatih, coach semua terima kasih atas kesempatannya latihan hari ini. Saya pikir latihan kita maksimal ya. Overall semuanya berkeringat nih, saya pun berkeringat. Semua poinnya, saya pikir teman-teman sampai. Ya kalaupun ada satu dua pertanyaan, monggo tanyakan saya langsung atau boleh WhatsApp lah atau telepon monggo. Ya kan tujuan latihan yang penting kita hari ini saya kesini tahu dari rumah saya bukan ngelatih pemain. Ini nggak nyiapin materi bukan main seperti bukan. Kita tahu kan mau ngasih materi ke teman-teman pelatih. Nah teman-teman pelatih tujuannya apa? Hari kita proses supaya besok kita melatih. Ya bisa berikan materi dengan baik dan betul dengan poin-poin poin latihannya sampai teman-teman menjadi gol. Ya makanya kita awal dari warming up, pemanasan, materi sampai akhirnya poin down. Karena sekali lagi jangan sampai kita ngasih materi latihan tanpa diakhiri dengan poin down. Jangan. Kasih materi latihan tanpa diawali dengan pemanasan. Ya jadi kalau saya punya anak saya latihan dia nggak ada awalnya saya keluar dari yang dulu dia nggak ada pernah saya suruh keluar dari akademi mau tahu apapun materinya karena artinya akademinya nggak menjaga keselamatan pemain nggak memaksimalkan potensi pemain cuma saya mau maksimalkan potensi latihan maksudnya bagus potensi latihan bagus kalau latihan sampai santai itu materi santai ini kalau sampai serius maksimal akhirnya abang-abang saya doakan kedepannya sukses sebagai pelatih baik di kabupaten, di Bogor maupun dimanapun teman-teman melatih di sekolah dan teman-teman paling enggak kita bawa hasil latihan hari ini ke tempat kita dimana kita melatih minimal ada hasil paham ya jadi saya pikir ilmu yang kita keluarkan dia kasih materi kasih teman-teman ilmu tapi ilmunya nggak nyangkut di kepala tujuan latihannya apa yang saya berikan nggak nyangkut di kepala itu saya paling marah buat diri saya ya paham ya jadi saya pengen teman-teman kalau memang masih ada aku masih ganjel nih aku masih ganjel tanya kapanpun kasih apa telepon saya materi apapun saya berikan ya Pak terima kasih misal besok Bapak Bang saya mau materi tentang splitting tentang dive yang itu tujuannya untuk pemain saya karena kiper saya sudah matang saya mau kasih materi dia 1v1 2 lawan 1 3 lawan 1 monggo saya bisa berikan kapanpun ya dan saya nggak pernah bikin apapun yang saya pengen gimana caranya apa yang saya punya bisa berkembang di orang lain itu aja Pak, terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat apa yang Bapak keluarkan juga keringat, tenaga, materi juga bisa bermanfaat itu aja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para peserta dan coaches ya, terima kasih sudah mengikuti acara dengan baik nanti setelah sesi foto kalian bisa mengambil makan di sebelah sana dan nanti setelah selesai baru kalian bisa mengambil sertifikat di sebelah sana ya nanti panitia kita yang akan menunggu di sana terima kasih saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini tadi habis coaching klinik untuk teman-teman pelatih di wilayah Kabupaten Bogor dan juga Bogor acaranya sih seru banget berjalan lancar alhamdulillah mudah-mudahan sih harapannya ke depan teman-teman di Bogor bisa benar-benar lebih berkembang lah secara di futsal